Buka bro. Ya. Oke, silakan Pak. Recording in progress. Oke, Pak Firman, suaranya dengar nggak? Pak Firman dengar nggak suaranya? Dengar. Coba dimulai aja lah. Tadi ada rekan saya, Mas, 2 orang. Jadi kalau saya sinyalnya agak kurang bagus, suaranya kurang jelas tangkap, mungkin 2 rekan saya ini akan menyerap suara dari Mas. Oke, silakan lanjut, Mas. Oke, terima kasih Pak Firman. Sama-sama. Jadi kita hari ini temanya adalah meeting. Kita akan menjelaskan program dari Maxwin Organization. Kami NGO, non-government organization yang ingin membantu Indonesia bebas dari korupsi. Kita tahu biaya kampanye, biaya ongkos politik adalah mahal banget ya. Dan itu tidak worth it untuk bagaimana nanti jadi. Kalau dengan konsepnya itu hutang, kita tahu pasti akan terjadi korupsi. Karena itu melawan arus ya, antara cost ongkos dan korupsinya. Jadi Maxwin punya program yang hari ini kami ingin memberikan donasi ke semua kader politik. Kami nggak melihat partainya apapun, yang penting dia warga negara Indonesia, ya. Dan yang menarik dari Maxwin Organization ini, pihak kader politik menjalankan 7 program sosial. 7 programnya, salah satunya adalah rumah gratis, ya, naik haji, pelunasan utang riba. Utang riba itu adalah perbankan dan lain-lain, pinjol. Itu 1 orang 1 miliar, ya kan. Lalu program beasiswa dan donasi ke yayasan sosial dari 7 program itu. Jadi selama 2 tahun ini pihak kader politik melakukan kegiatan sosial yang dimana kami support semua. Dan menarik dalam bidang ini, yang apa persyaratannya adalah kader politik dari PSI hari ini adanya membuat suatu video untuk mendukung program dari Maxwin Organization, lalu 1 menit aja di-emailkan ke kami dan mulai melakukan kegiatan sosial itu. Dan syarat kedua, kalau nanti jadi maupun legislatif atau eksekutif, gajinya disumbangkan ke fakir miskin. Karena kan tidak keluar biaya sama sekali, betul ya. Dan pendapatan gaji itu bahkan nanti kita dengan kegiatan sosial ini, selain kegiatan sosial, kami juga melakukan dengan kegiatan bisnis. Artinya pengusaha-pengusaha yang hari ini UMKM yang terjerat utang riba, ya kan, itu kita bebasin. Kalau perusahaan di atas 1M, kami masuk sebagai memegang sahamnya, 49% di situ. Dan pihaknya kader politik akan mendapat saham dari kami punya. Dan otomatis dalam 2 tahun kerja ini akan dapat saham plus dapat gaji nanti itu. Bisa 10 kali daripada itu. Jadi kenapa kami bisa melakukan itu semua? Ya, sistem ekonomi dunia ini itu menggunakan sistem perbankan. 500 tahun sudah menggunakan perbankan. Kalau kita lihat hari ini apa akibat dengan konsep perbankan yang dibangun di dunia? Kita lihat orang yang kerja di Amerika sebagai kerja paling bawah UMR itu kalau dibandingkan dengan hasil UMR-nya dia dengan orang di Indonesia itu sama dengan gajinya manajer. Why? Karena kita tahu the Fed atau Amerika mencetak dolarnya terus tanpa ada value keuangan, value emas dan perak. Dan itu basically adalah salah satu boleh dibilang ada suatu orang
ekonomi ini melebihi bom nuklir. Kenapa? Itu membuat orang miskin tambah miskin. Yang kaya tambah kaya. Dalam hal ini kita lihat Amerika hari ini butuh uang tinggal nyetak aja. Dan kita yang orang miskin yang membeli barangnya akan makin lama makin mahal. Dan di sistem itu. Jadi kami hari ini merubah sistem ekonomi itu dengan menjadikan sertifikat properti atau sertifikat mobil itu menjadi value, mempunyai value di situ. Ya kan? Mengalahkan sendiri nilai uang itu sendiri. Nah, jadi hari ini yang mungkin kalau sebagian orang, Pak Imal atau Pak Firman akan bertanya, apa Pexwin ini basically konglomerat dari mana, anak konglomerat dari mana? Itu yang pasti akan ditanyakan, betul ya? Itu yang akan ditanyakan, dan itu yang hari ini banyak bertanya, kok bisa, ya kan? Oke. Saya akan mempresentasikan sistemnya kami. Oke. Sudah lihat gambarnya, Pak? Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Bentar ya. Oke, jadi kami punya kantor di Fossa Tower, lantai 20, HR Muhammad, nomor 31. Visi kami mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia. Ya, Jadi pendanaan kami bukan dari perbankan, kami bukan dari konglomerat. Jadi pendanaan kami basically dari venture capital. Jadi kami menyiapkan suatu dana dari venture capital seperti Gojek atau Tokopedia, yang hari ini kita tahu luar biasa Gojek dan Tokopedia. Nah, itu di situ. Dan ini salah satu liputan yang kemarin kami danai, di mana ini ada liputannya, kita lihat dengar sama-sama. Maxwin Organization yang merupakan developer bisnis properti anti riba asal kota Surabaya terus melakukan aksi bantuan bisnis sosial kepada para pelaku usaha. Kali ini, Maxwin memberikan permodalan kepada startup muda di negeri ini untuk membangun bisnis tanpa riba. Lewat program permodalan 3T ini, Maxwin membantunya dengan tanpa jaminan, tanpa modal, dan tanpa pengembalian. Salah satu startup muda yang mendapat bantuan kerjasama lewat program ini ialah DigiRich, yang merupakan startup di bidang penjualan aset kripto. Dalam kerjasama ini, Maxwin memberikan bantuan properti bagi DigiRich dan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan bisnis startup tersebut, yang mana pembeli aset kripto di DigiRich sebesar 50 juta rupiah akan mendapatkan bonus real asset properti senilai 500 juta rupiah. Selain itu, crypto mining saat ini merupakan aset masa depan. Karena itu, sudah suatu keharusan bagi masyarakat memilikinya sebagai aset investasi masa depan. Ya, jadi ini adalah permodalan dengan konsep 3T, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Jadi ini adalah suatu platform baru bagi anak-anak muda, startup yang hari ini punya ide-ide seperti hari ini punya ide yang luar biasa untuk mengembangkan bisnisnya tanpa harus pergi ke arah profesional. Kita tahu konsep profesional harus punya aset. Nah, ini kan asetnya di internet juga. Nah, mereka bentuk itu kami bisa membantu dengan program. Ini kami berikan aset properti untuk leverage. Jadi bagaimana orang yang beli harga 50 juta dapat properti harga 500 juta dia. Jadi ini akan menambah bisnisnya mereka lebih cepat akselerasinya. Dan program ini nggak cuma untuk startup. Semua bisnis di Indonesia bisa pakai platform ini. Kedepannya nanti kita bisa mengembangkan digital asset biar orang-orang di sini bisa mendapatkan beberapa investasi dan pemasukan tiap bulannya. Jadi orang-orang juga nanti bergabung sama Maxim juga, di mana
mendapatkan pendapatan lagi tiap bulannya. Jadi kita juga bisa di rumah, tapi bisa mendapatkan alat main juga. Ini memang dunia memasuki era ekonomi yang baru yang disebut dengan new economy. Di sini akan diperlukan pemahaman yang jauh berbeda dibanding ekonomi yang selama ini sudah berjalan. Dan kerjasama dengan MaxWin bahkan mendisrupsi new economy ini lebih jauh lagi. Jadi kita memberi sebuah alternatif untuk menggerak roda ekonomi kepada masyarakat. Hanya saja karena ini merupakan kategori new economy, kalau ada masyarakat yang tiba-tiba langsung terjun, risikonya terlalu tinggi. Nah, harapan teman-teman ini, mereka sudah sangat ahli di bidangnya, kita bisa menyediakan alternatif bagaimana masyarakat bisa terlibat di new economy ini secara aman, bahkan dengan leverage, seperti yang tadi disebutkan, beli satu, tapi dapat properti sekalian sudah yang harganya 10 kali lebih mahal. Jadi mereka sambil terlibat memiliki investasi gaya baru, sekaligus mereka juga punya rumah tinggal. Kedepan MaxWin Organization akan terus bekerja sama dengan para startup muda lainnya, karena mereka merupakan aset generasi masa depan bagi negeri ini. Agung, Ya, jadi apa yang kami lakukan itu salah satu bentuk permodalan yang kami berikan ke berbagai perusahaan, dan permodalan yang luar biasa. Selain bagaimana beli barang, produk dan jasa 100 juta dapat hadiah properti 10 kali, jadi 1 miliar langsung di depan, dan itu akan membuat mendisrupt bisnisnya perbankan. Ya, dan apa yang MaxWin lakukan? Basically kalau hari ini perbankan, kita tahu kan perbankan pegangannya adalah sertifikat, asetnya adalah properti. Nah, ini yang MaxWin lakukan, bagaimana tidak melalui perbankan lagi hari ini. Ya, contoh ini properti 150 juta. Kalau hari ini dengan penjualan keuntungannya developer properti 30%. Dengan MaxWin kami danain, kita bentuk perusahaan, kami danain 2 kali daripada developer konvensional, jadi 300 juta. Nah, dengan 300 juta ini, propertinya, yang properti untuk properti dan pihaknya cash 150, tadi totalnya 300. Yang untuk properti, kita melakukan program namanya sewa hibah. Sewa hibah ini konsumen bayar 1% selama 100 bulan, tanpa bunga, lalu bulan 100 kalau lancar, dipindah tangankan. Jadi konsepnya sewa hibah. Dengan angka 100, dengan sewa hibah ini akan membuat tutup perbankan. Lalu yang cash 150 kami akan melakukan jual beli. Jual beli ke siapa? Jual beli ke perbankan. Ya. Pelanggannya perbankan. Misalnya ada supplier Indomaret, profitnya 20% dibayar sebulan, tapi nggak punya jaminan atau terbatas. Kalau ke bank pasti harus butuh jaminan. Kalau di MaxWin, kita kenalin, kita beli barangnya cash, kita punya kasih profit 10%, kan profitnya 20%. 10% sebulan didapat oleh perusahaan developer MaxWin. Jadi kira-kira dengan modal 300, kami untungnya 5,5%. Sistem ini bukan cuma di properti, ini bisa di kendaraan. Jadi bayangkan, kita buat terobosan baru nih ini. Nah, 5,5 dikalikan 100 bulan, 550. Kasih propertinya berarti 450. Jadi kita punya bisnis yang mendisrupt perbankan dengan 1% per bulan. Ya, itu keuntungannya 450, 15 kali dari developer konvensional. Dan ini akan buat tutup perbankan. Nah, apa yang kami berikan hari ini, kalau kami memberikan donasi, ya kan, caranya bagaimana? Ya, kalau ini kan cicilan. Kalau cash bagaimana? Nah, cash kita ada 2 macam. Satu, konsumen bayar pajak 35% seperti dapat hadiah, kayak kebiar BCA gitu dapat hadiah, atau bayar 50% di depan dari harga jual, tapi dapat sertifikat dan BPKB di depan. Bulan 100 dibalikin, 50%. Jadi kalau hari ini kami ingin memberikan donasi misalnya 5 miliar, nah, tugasnya Pak Iqbal adalah menjual aset 5 miliar ini. Ya kan? Pergi kemana? Pergi orang yang beli properti. Ya, misalnya
Terserah Pak Iqbal, harganya terserah harga berapa. Mau 5 miliar, mau diturunin jadi 4 miliar, terserah Pak Iqbal. Tapi basically Pak Iqbal ada pilihan 2 dari 5 miliar ini. Bayar ke kami 35% dari 5 miliar, ya, atau bayar 50%, ya kan, bulan 100 kita balikin 50%-nya. Jadi kalau hari ini Pak Iqbal jualnya 4 miliar, anggap yang pakai 50 miliar. Jadi Pak Iqbal cuma bayar 2,5 M sama kami. Sisanya kan 4 miliar, 4 miliar kurang 2,5 M, berarti ada 1,5 M yang Pak Iqbal gunakan untuk kampanye. Nggak usah dibalikin sama Maxwin. Bulan 100, kami kasih lagi, balikin lagi. 2,5 M. Jadi basically Pak Iqbal full donasi sama kami. Dan kami tidak minta proyek apapun, walau Pak Iqbal jadi legislatif maupun jadi eksekutif. Kami nggak minta proyek apapun. Nggak minta komitmen apapun. Yang kami inginkan Pak Iqbal betul-betul melayani rakyat, pengabdian. Dan selama 2 tahun ini menceritakan sistem ekonominya Maxwin. Jadi basically kita membuatkan sistemnya barter. Kembali ke masa zaman dulu. Jadi cara pendanaan permodalan Maxwin adalah, cara sumbangan Maxwin adalah dengan sistem barter. Bagaimana kami barter dengan properti? Jadi misalnya kami berikan sumbangan 1 miliar untuk permodalan. Basically orang yang dapat sumbangan itu menjual propertinya, uang 1 miliarnya sisanya dibuat permodalan UMKM, nggak usah dibalikin, nggak apa-apa, kami nggak rugi. Nah, kira-kira program kami seperti itu. Ya, nah dari saya buka untuk pertanyaan, silakan Pak Firman sama Pak Iqbal. Ada mau ditanyakan, silakan. Diambil. Pertama, makasih, Mas. Ya. Jadi kami sebagai gerak di masyarakat, otomatis segala sesuatunya memerlukan pendanaan, pembiayaan. Dari mulai kita masyarakat mencari kader, intinya persiapan 2024. Ya. Otomatis mau jadi anggota dewan itu harus mumpuni di suara pribadi. Yes. Apakah suara pribadinya memenuhi kuota ECT? Maksudnya maksud kuota di 50 orang yang mewakili DPRD gitu Pak. Nah, jadi kita otomatis memerlukan pembiayaan secara bertahap gitu. Jadi untuk tahap pertama mungkin kita memerlukan buat pergerakan pengenalan. Jadi kita memerlukan sosialisasi Pak. Ya. Sosialisasi terjun ke lapangan, pengenalan diri kita, pengenalan partai kita buat di masyarakat. Nanti di tengah jalan itu kita penguatan Pak. Penguatan supaya masyarakat itu tidak goyah akan memilih sosok untuk mewakili anggota di DPRD gitu Pak. Dan yang paling terakhir itu pas waktu pencoblosan itu memerlukan biaya juga di sana Pak. Kosnya lebih besar dari mulai pengenalan, sosialisasi sampai penguatan dan terakhir pencoblosan suara Pak. Nah itu mungkin tahap program 3 itu memerlukan satu anggota dewan itu harus memenuhi pendanaan yang cukup. Kita di kabupaten ini kurang lebih totalnya ada 54 wakil kita Pak. 54 orang buat masuk ke anggota DPRD. Jadi tiap dapil itu 9 orang wakil kita. Mudah-mudahan tiap daerah itu kita jadi satu fraksi Pak di anggota. Mudah-mudahan lebih gitu. Nah itu perjuangan kita buat maju di 2024 Pak.
Silakan Bro Jen Gini, dilanjutin lagi. sebelumnya saya ingin jawab, ya memang kalau hari ini Anda memakai sistem yang itu, Anda biaya-biaya yang Anda keluarin itu adalah biaya yang bagi Anda besar Anda keluarin. Tapi kalau itu sudah dibagi ke rakyat kecil, ya kan itu kecil Pak, tidak ada arti, paling 100.000 mereka terima, betul ya? Dan akhirnya rakyat pun pengennya praktis. Tapi kalau yang kita lakukan adalah satu rumah gratis, pelunasan utang riba, permodalan 1 miliar. Orang ini masih modal bisa punya perusahaan, bisa dilunasin Pak. Itu nilainya priceless Pak, tidak ada nilainya, luar biasa. Tidak akan bisa di-bribe sama siapapun Pak, karena dia sudah utang darah sama kita Pak, betul nggak? Ya, jadi cara-cara lama itu sudah ditinggalin Pak, sudah enggak. Artinya apa? Kalau rakyat hari ini menikmati, kan hari ini currency yang dipakai oleh kader politik kan ngomongnya kalau jadi, ya kan, itu kan yang diomong Pak. Tapi rakyat kan nggak percaya, banyak kan ya jadi apa enggak, biasanya tetap korupsi, mending aku minta duitnya gitu. Rakyat berpikiran pragmatis Pak, betul nggak? Maka dari itu dengan programnya MaxWin, di mana dalam 2 tahun ini timnya dari PSI bisa memberikan kesejahteraan rakyat tanpa pakai APBD rakyat, tanpa pakai dana partai, ya kan? Kesejahteraan yang sungguh-sungguh loh ya, bukan cuma kasih ikan loh, kasih pancing kita ini. Ada pepatah bilang, kalau ada orang lapar dikasih ikan, makan 1 hari Pak. Amplop itu 1 hari Pak paling makannya. Tapi kalau kita kasih pancing, dia seumur hidup Pak. Apa dia bisa lupa Pak sama apa yang kita lakukan sama dia? Betul kan? Nggak akan bisa lupa Pak. Jadi ini adalah suatu terobosan yang luar biasa kalau Pak Iqbal mau menggunakan, ya kan? Oke, Pak Firman menggunakan. Saya mau ikut sebentar ya. Ya. Makasih banyak atas izinnya dan kesempatan untuk saya bicara di sini ya, Mas ya. Ya. Barusan yang kata Pak Firman dan Mas Win, itu saya sudah mengerti dan memahami. Tujuannya semua ini kita ingin mensejahterakan masyarakat ya. Nah, di sini saya setuju dengan Mas Win. Ini kita tidak cukup hanya dengan sekali, tapi kita bagaimana caranya untuk bisa mengenal kita atau mengenal kita selama seumur hidup. Nah, ya salah satu contohnya seperti itu, memberikan santunan atau membuatkan rumah gratis, itu pasti turun temurun lah, pasti diingat, gitu. Ya. Nah untuk saat ini ya kita memang mengakuinya, saya pribadi mengakui, kalau untuk dana pribadi kita belum punya lah. Tapi di sini kita bagaimana cara perbuatan kita terhadap masyarakat biar dikenal oleh mereka. Itu. Saya paham dengan Mas Maxwin di sini. Saya setuju, saya senang, saya bangga dengan rencana yang dibilang tadi. Setuju. Jadi di sini kita sistemnya semacam investor memberi bantuan kepada masyarakat loh. Itu benar nggak? Betul. Nah, setuju. Biar apa? Biar kita tidak hilang. Kalau hanya sekali ngasih, otomatis masyarakat juga pintar sekarang. Diterima, dia mau lari kemana aja. Tapi kalau kita sudah kasih darah daging darah, otomatis nggak akan kemana gitu ya kan? Benar nggak Mas? Itu loh, yang saya inginkan seperti itu Mas. Sama hampir yang Mas katakan seperti itu, sama. Saya ingin biar dikenang atau melekat kepada mereka semua. Gitu. Nah, tapi di sini Mas, saya ingin mempertanyakan istilahnya ingin lebih jelas lagi lah mengenal dari MaxWin organizer ini. Gitu. Biar kan melangkah juga enak.
bahkan misalnya untuk memasarkan atau memberitahukan, biar kita tidak kaku, tidak kagok maksud tujuannya. Gitu loh Mas. Biar kita semua sama-sama sukses, berdiri bersama, bangkit bersama, kita bekerja keras di sini. Mungkin itu Mas kurang lebihnya. Ya, jadi maka dari itu kan saya jelasin Pak, sistem ekonomi kan kita ini kan sejak Indonesia merdeka 77 tahun kan pakai sistemnya perbankan. Jadi saya menjelaskan bahwa sistem ekonomi kami berbeda karena banyak orang yang masih terpenjara oleh experience, pengalaman yang hari ini sistem perbankan. Maka dari itu saya ingin menceritakan perhitungan saya bagaimana. Ya, setiap saya sumbang 1 miliar, saya tuh untungnya 4 miliar, Pak. Kalau orang yang di dalam dunia perbankan, maka nggak mungkin. Mas, nggak masuk akal. Betul nggak, Pak Iqbal? Betul nggak, Pak Nurwadi? Nah, tapi itu mungkin dari mana ya? Iya, pasti akan berpikiran kayak gitu. Berpikiran, oh ini money laundry, ini apa, pasti. Ya, tapi kalau hari ini kan saya jelasin Anda. Bagaimana saya menyumbang 1 miliar, saya untungnya tambah 4 miliar. Saya mau nyumbang 10, saya untungnya 40 miliar. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Dan hari ini saya tunjukkan Bapak, ayo kita sama-sama. Kan gini loh, orang ingin masuk partai, artinya ingin jadi regulator, mengambil aspirasi rakyat untuk jadi eksekutif atau legislatif. Betul nggak? Ya, baru betul. Dia melakukan regulasi. Itu kan masih panjang ini Mas ceritanya, betul nggak? Apa nggak? Kita ini buat shortcut kan? Anda jadi kader politik, Anda mengentaskan kemiskinan sesuai dengan pada waktu Anda ingin jadi regulator atau eksekutif atau legislatif, Anda melakukan sekarang tanpa pakai APBD, tanpa ada korupsi. Iya, betul. Iya kan? Nah, ini yang kami mau lakukan. Gitu loh, Pak. Nah, kira-kira gambaran saya seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Nah, itu gimana caranya tuh, Mas? Ya, tugasnya Anda cuma buat video, oke, ikutin program NextWin untuk PSI, ya kan, Anda sudah langsung roadshow. Roadshow kemana? Kalau Anda petani, Anda bilang sama petani, buat koperasi, koperasi itu nanti kita buat PT, 51% koperasi, 49% NextWin, ya kan, di mana petani akan punya 2 penghasilan, selain jual komoditasnya ke perusahaan koperasi yang didanain oleh NextWin, dan dia juga punya saham dari pabrikannya. Jadi ini adalah sistem mengindustrialin petani. Petani punya 2 penghasilan. Kan selama ini petani pakai sistem ijon, bank titil, bank apa, iya kan? Lalu terjebak oleh kapitalisme. Ya kita kan ini tahu bahwa petani jadi budak aja, betul nggak? Kedua, orang yang terjebak oleh hutang-hutang riba. Mereka dibebasin dan mereka jangan utang lagi. Ya enggak, perusahaan yang UMKM dibesarin, digopublikin, orang-orang jompo bisa naik haji atau ziarah ke Yerusalem, yayasan agama, pendidikan, lalu yayasan sosial bisa ikut programnya kita, kan masyarakat langsung menerima manfaatnya. Ya kan? Jadi apa yang kita lakukan hari ini, Anda jadi NextWin ya di daerahnya Anda. Gunakan sistem ekonomi ini, dan apalagi kita ngomong loh, semua agama melarang loh konsepnya riba. Betul nggak? Betul. Nah, ini yang Anda lakukan, spirit ini yang Anda lakukan. Sudah spiritnya anti riba, Anda di semua agama, kalau kita berjuang untuk riba, itu belakang kita Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Ya. Betul kan? Nah, kalau Anda sudah diberjuang kayak gitu, dahsyat dong. Kedua, dalam proses ini, Anda akan ketemu perusahaan-perusahaan, Anda dapat saham perusahaan dari kami. Ya kan? Anda kan punya saham, ya Anda seperti dividen. Seperti siapa? Sandiaga Uno. Pengen nggak Anda? Politik Anda nggak perlu duit, nggak perlu mikir dapur di belakang. Betul nggak? Ya. Nah, kan hari ini semua kader politik kita nggak belum tentu semuanya bebas riba. Ya. Semua sekarang bujuk rayunya riba banyak betul nggak? Ya, dari handphone, mobil, kendaraan semua pasti ada riba semua, betul nggak? Iya. Betul. Kalau hari ini Anda ingin nolong orang, nolong masyarakat, tapi secara ekonomi Anda sendiri tidak maju, kan percuma sia-sia, betul nggak? Kenapa kita kalau naik pesawat terbang,
antara ibu dan anak. Begitu ada kejadian darurat, oksigennya turun. Anaknya kenapa kok ibu tidak boleh masak anaknya? Karena kalau ibu masak anaknya terlambat, mati dua-dua. Yang dilakukan adalah oksigennya ibunya dulu, baru anaknya. Anda hari ini sebagai wakil rakyat, Anda harus secara ekonomi, financial freedom dulu, bebas riba enggak semua ini. Kalau Anda hari ini enggak ada, masih ada ribanya, saya jamin, ya toh nanti pasti korupsi. Kalau enggak korupsi berarti gunakan jabatannya untuk by project, betul enggak? Pasti apa yang dilakukan oleh beberapa kader-kader politik itu yang akan terjadi, gitu loh. Oke, Mas, di sini kita harus PT ya. Loh, enggak, Pak. Sampai perorangan aja, ngapain? Enggak perlu PT. Perorangan bisa ya? Bisa, kan Anda sebagai Maxwin di daerahnya Anda. Gitu loh. Jadi gini loh, ini kan saya juga nawarin ke Giring, nawarin ke Bu Grace. Tapi kan sampai sekarang belum ada kabar. Mungkin karena mereka masih berpikir nggak mungkin ini kita ngasihin. Betul nggak? Ya, Anda jalan dulu lah pakai Maxwin dan Anda buktikan kalau di daerah Anda nanti ada banyak orang miskin bisa naik haji, banyak orang bisa punya rumah, banyak utang-utang riba dibebasin dan Anda dielu-elukan. Kira-kira Giring pakai program kita nggak? Iya. Loh iya, sudah Anda buktikan sendiri toh. Betul nggak? Anda pelajari sistemnya Maxwin. Iya kan? Ya. Oke. Ya. Jadi kita programnya seperti itu ya. Iya, Anda ceritain. Nanti ini ada rekamannya, Anda bisa kasih ke semua kader-kadernya Anda. Ayo buat terobosan dong. Betul nggak? Iya kan? Jadi orang kalau perlu, orang yang masuk di DPC-nya Anda, DPP-nya Anda, itu DPC-nya Anda betul-betul semuanya bebas riba, Pak. Nah, Anda kalau sudah bebas riba, mau nolong orang ini bagus, Pak. Betul nggak? Ya. Iya. Kan PSI partai Pak, no korupsi, betul nggak? Ya, tapi kan manusia butuh makan, Pak. Manusia punya keluarga, Pak. Betul nggak? Gini aja, Mas. Kan di Zoom meeting ini terbatas ya. Saya minta Japri aja programnya, ya videonya, kirim ke saya aja. Biar saya pelajari, nanti saya langsung secepatnya saya kabari. Saya udah paham. Oke. Maksud dan tujuannya saya paham, cuma saya ingin mempelajarinya lagi secara dalam. Tolong dikirim ya. Pasti Pak. Nanti kita kirim, Pak. Pasti Pak, kita kirim. Nanti semua data-data bisa dikirim sama Bu Dewi ya, semuanya bisa. Lalu ini ada YouTube-nya, jadi Anda bisa lihat link YouTube-nya di chatbox. Oh iya. Ya. Oke. Oh iya. Ya, itu. Oke. Mas Bill, ya, boleh izin sebentar? Ya, silakan. Ya Pak, tadi saya belum perkenalannya. Nama saya Nurwanda. Saya tadi sudah dijelasin, saya anggota kader dari PSI dan mungkin rencananya saya akan mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi Pak di Dapil Jabar 9. Nah, tadi saya sudah nyimak yang Pak berikan materi di awal tentang pendanaan. Kan ini ada yang tadi saya bingung itu, Pak itu kan berarti ada hibahnya juga kan ya? Ya, tadi kan dijelaskan hibah. Cuman itu harus bayar sertifikat hibah sebesar 30%. Oh, enggak ada. Bukan. Itu gimana sih, Pak? Iya, makanya itu saya perlu ini dulu untuk hibah itu seperti apa. Karena mungkin kami bisa manfaatin program tersebut untuk kampanye seperti itu, Pak. Oke, jadi gini Pak, Maxwin punya dua sistem. Jadi kalau nanti orang bisa nyicil properti atau kendaraan di Maxwin cuma 1% tanpa bunga. Oke, konsepnya sewa hibah. Jadi dia bayar 1% ya selama 100 bulan. Kalau dia lancar, mobil BPKB sama itu diberikan sama dia, sama sertifikat dibalik nama, dan itu hibah. Oke, ya. Tapi kalau dia mau beli cash, itu dia ada dua pilihan.
mau bayar 35% atau mau bayar 50% dari harga. Jadi bayangin Pak, Anda mobil Innova baru misalnya 500 juta, Anda cuma beli harganya cuma 250 juta. Cash, sertifikat BPK mobil sama sertifikatnya di bawah Anda. Kira-kira rame enggak Pak bisnisnya? Ya, kira-kira ini sistemnya yang kami lakukan. Ya, kira-kira itu. Jadi, gimana Pak? Itu kok bisa seperti itu ya? Apa? Bisa dijelaskan secara detailnya. Misalkan properti ini, ya. Harganya misalkan bisa taruh. Properti yang 150 toh? 150 toh? Ya misalkan 150. Oke. Kan, kalau misalkan pakai sistemnya Maxwin, itu berarti cuma bayar 35% doang dong? Iya, 35% doang. Dan saya untungnya basically masih ini Pak, masih 400 lebih. 4 kali lipat dari harga. Rumusnya sudah kayak. Propertinya gimana? Oh, properti ada di mana-mana Pak, kita sudah ada siap. Bapak lokasi di mana Pak? Jadi Sumedang Pak. Oh ya, Bapak ini cari properti yang di dekat rumah yang dijual di Sumedang, ya kan? Bilang sama ownernya, mau nggak tak jual 4 kali dari harga bersama Maxwin. Kira-kira seneng nggak ownernya Pak? Halo? Ya, ya. Nah, ya, nanti ya. kalau dia kerjasama sama Maxwin, Anda dapat saham, propertinya yang sudah kerjasama Anda jualin, ya, Anda jualin terserah. Kan harganya misalnya nih, 1 miliar, kan Anda batasnya 1 miliar misalnya. Kan Anda tinggal pilih nih, mau bayar 35 atau 50. Kalau 50 bulan 100 balik. Jadi misalnya 1 M, Anda jual supaya turun harganya murah 800. Ya, kalau 800 juta, Anda cuma bayar harusnya dari 1 M itu 35% atau 350 juta. Berarti Anda jual 800 kurangi 350 juta, sisa uangnya 450 juta untuk Anda, nggak usah dibalikin. Oke? Tapi kalau Anda pengen bayar yang jaminan 50%, berarti kalau 1 M 50% 500. Berarti kalau Anda jual 800, Anda dikurangi 500, Anda terima 300. Ya kan? 300 itu nanti bulan 100 dibalikin 500-nya. Jadi basically total uangnya untuk Anda semua. Nah, ini sistemnya Maxwin seperti ini, Pak. Nah, ini yang harus Anda pelajarin. Karena yang Anda pakai hari ini, mindset yang Anda pakai itu mindset perbankan yang lama. Yang memiskinkan orang. Ya, perbankan lama itu membuat si kaya tambah kaya, si miskin tambah miskin. Orang jadi budak. Ya. Karena itu mencuri kekayaan daya beli masyarakat dicuri untuk dikasihkan si kaya, paling kaya. Makanya seperti setan, no? Riba itu pencuri yang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dengan riba itu orang bunuh diri, cerai, ya karena riba, Pak. Ya. Jadi Anda dengan program ini Anda bisa kemana-mana, ya kan? Tinggal Anda pelajarin dan Anda harus bisa presentasi seperti saya ini, meyakinkan. Anda ini presentasi ke ustadz, pendeta-pendeta. Ya, Anda harus bisa ke romo-romo, bisa aja. Ya, kira-kira itu dari saya. Silakan, yang lain. Cukup? Diani? Ya. Kayaknya kalau ada waktu harus meluangkan waktu, maksudnya bikin pertemuan langsung tatap muka gitu ya, Mas Kopdar lah. Ya, kalau mau Kopdar, basically Bu Dewi akan mengadakan halal bihalal, ya kan? Halal bihalal di tanggal 14 ya Bu Dewi ya? Di ya, Pak. 14 Mei di Jogja. Di Jogja. Anda bisa ketemu di Jogja. Kan juga di sini ada agensi Setnomik dari Pak Ananda OD yang akan mengisi juga di acara halal bihalal tersebut. Oke.
Ya. Mungkin itu Pak, kalau ada yang tadi Pak Jen minta tentang materi dari sistemnya Bapak. Karena terus terang aja ini saya sampai saat ini belum bisa memahami secara detail, secara ini ya, secara 100% paham tentang yang tadi Pak jelasin gitu. Kita dengan 35% kita bisa lunasi satu aset penuh gitu kan, logika saya nggak nyampe gitu Pak. Oke. Paham Pak. Pak, menurut saya untuk ngerti sistemnya saya, itu butuh ngelihat videonya saya sampai 5 kali Pak. Kalau hari ini Anda sekali Anda nggak ngerti, wajar Pak. Nggak ada masalah Pak. Tapi kalau gini, ada. Bisa saya emailkan bisa. Nanti minta sama Bu Dewi, bisa. Tapi intinya kalau Anda ingin paham, minimal lihat 5 kali Pak. Karena gini Pak. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kita ada bahannya aja dulu, Mas. Ya. Biar kita bisa mempelajarinya sesama. Jadi biar enak. Dimana nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti saya telepon ke Mas aja langsung. Gimana? Keberatan tidak? Atau ke Mbak Dewi? Iya, Dewi aja, enggak apa-apa. Kan dekat ya? Antara Jogja sama Sumedang. Mas Win, 2019 sudah pernah terjun nggak di dunia politik? Saya enggak pernah terjun politik dan saya ini dunianya sosial bisnis. Ya, jadi saya basically mendanai semua partai politik dan caleg. Dan lawan saya itu adalah ekonomi riba, ekonomi perbankan, ekonomi yang membuat rakyat miskin. Dan lawan saya itu, Pak. Jadi saya nggak lihat di politik praktis, Pak. Saya mendanai kampanye semua siapapun hari ini. Ya. Sinyalnya kurang bagus. Ya. Untuk 2019 Pak, kalau boleh tahu, buat referensi kami juga, portofolionya Mas Win boleh disebut pernah mendanai parpol mana atau siapa gitu Pak, boleh? Oh gini Pak, basically karena program kami ini kan baru ya untuk bulan tahun ini ya, yang dimana kalau Anda lihat di MaxWin modalin kampanye sangat banyak sih Pak sebetulnya. Kalau Anda lihat programnya, sebentar saya lihat ya. MaxWin partai ya. Nah ini kalau Anda banyak artikel-artikel ya, Anda lihat tentang MaxWin, Anda lihat di sini. Gini Pak, poinnya masalahnya bukan di sayanya, betul nggak? Hari ini Anda datang ke saya donasi ke Anda, donasi loh Pak. Oke ya, donasi saya nggak minta apapun. Saya nggak minta jabatan, saya nggak minta proyek. Apa yang membuat Anda hari ini pusing? Betul nggak? Kan saya nggak trade sabuk, saya ini sumbangan. Kecuali saya minta sesuatu ke Anda loh. Oh Pak Imal, sama Pak Nurwada, sama Pak Firman, kalau nanti jadi bupati saya minta ini loh, A, B, C, D, E, F, G. Oh saya nggak minta. Ya. Loh kalau saya nggak minta, Anda nggak perlu tanya saya harusnya. Pertanyaannya Anda mau jalanin nggak dengan donasi saya, dengan sistemnya saya? Atau Anda, oh nggak Pak Win, saya minta Pak Win kasih duit. Ya kalau kasih duit saya nggak ngasih, karena saya cuma bisa nolong satu orang. Karena dengan sistemnya MaxWin, saya bisa nolong 250 juta orang mengentaskan kemiskinan. Jadi Bapak nggak perlu tanya background-nya saya harusnya. Karena Bapak nggak keluarin duit sama sekali sama saya. Paham ya Pak ya, Pak Nurwanda? Ya kan, jadi tinggal Anda mau pakai cara yang lama, Anda tahu keluar duitnya pribadi Anda berhabis-habisan dan Anda tahu duit Anda tidak akan balik. Ya. Anda mau pakai cara itu, silakan, tidak apa-apa. Ya kan, tapi semua kampanye nanti di Indonesia saya akan menggalakkan semua program ini. Ya. Ya tergantung Anda hari ini mau ikut jalan enggak kan, saya nggak bisa maksa ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen, oh enggak Pak, saya pengen pakai cara lama. Tapi ya banyak orang yang cara lama nggak jadi masuk rumah sakit jiwa Pak, betul nggak? Betul, banyak. Iya, kok masuk mau pengen rumah sakit jiwa Pak? Oke Mas, pokoknya saya tunggu
itu mengenai video dan program yang lainnya, saya kirimkan email dan nomor telepon saya. Ya. Tolong di ini ya. Nggak apa-apa. Nanti langsung ke Bu Dewi, langsung bisa ke anu gitu loh. Ya. Kalau Anda lihat partai Maxwin, itu ada kok video-videonya kami liput, kami sampai masuk ke TV, semua ada semua. Ya kayak ini kader politik Maxwin ini Pak. Nah, ini partai PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua. Perkenalkan, nama saya MT Hanafi Esos MM, tinggal di Magetan. Saya adalah kader politik dari partai PKB. Dengan ini saya mengajukan permohonan pengajuan sumbangan 5 miliar untuk kepentingan kampanye calon anggota legislatif tahun 2024. Semoga pengajuan saya bisa diterima. Terima kasih. Salam anti riba. Assalamualaikum. Ya, kira-kira seperti kayak gitu, Pak. Simpel, saya cuma buat video, coba Anda, kan itu buat kampanye Anda. Betul nggak? Iya. Betul. Paham. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Ya, ditunggu ya Mas ya, itu kiriman ininya. Ya, nanti Bu Dewi akan ngasih, ya. Lewat Pak, ya. Lewat Pak Fir. Ya. Yuk. Dan nanti saya pelajari lebih lanjut lagi, biar jelas lagi gitu kan. Kalau melalui meeting Zoom ini terbatas ya. Ya. Oke. Masih. Nanti segera mungkin saya kabari lah. Ya. Oke, ya. Mari Pak. Terima kasih Mas ya. Yuk Mbak Dewi. Oke, jadi Anda lihat dari kader politik PSI yang lagi ingin menjabat, jadi kalau ada tertarik ingin bergabung, ya bisa hubungi nanti di Maxwin Organization. Saya Maxwin, salam anti riba.